Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jay Adriansah dengan NIM 220000181107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas 8 sampai 12 untuk uji kompetensi 2. Yang pertama yaitu membuat rancangan user interface berdasarkan activity diagram. Dan yang pertama ada activity diagram data pengguna. Untuk data pengguna, yang pertama ada user, jumlah aktivitas 1, jumlah aktivitas yang perlu interaksi ada 1 juga, nama aktivitas login. Fungsionalitas, user masuk ke sistem dengan menginputkan dan mengetikkan password. User bisa masuk menggunakan akun Google atau Facebook. User bisa menampilkan password yang disembunyikan dalam menekan tombol mata pada password, dan user submit data dengan button login. Elemen UI, form text field username dan password, button submit, button mata pada kolom password, button login with Google or password or Facebook. Dengan catatan default password disembunyikan. Di sini default password disembunyikan maksudnya ketika kita menginputkan password. Jadi yang kita inputkan itu nggak ketampil gitu. Jadi kayak misalnya kita menginputkan password misalnya 123, jadi yang ditampilkan pada halaman utama itu kayak cuman bintang-bintang atau titik-titik gitu. Selanjutnya ada administration, jumlah aktivitas ada 3 dan aktivitas yang perlu interaksi ada 3. Yang pertama ada melihat data pengguna. Fungsionalitas dari aktivitas ini yaitu user dapat melihat data pengguna dengan filter cari. User dapat melihat detail pada pengguna. Elemen UI pada aktivitas ini mempunyai dua elemen UI, yaitu from text field dari data pengguna dan button search. Selanjutnya ada mengubah data pengguna. Fungsionalitas, user dapat mengedit data pengguna, menambahkan data maupun menghapus data. Terus yang kedua, user dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam mengubah data lalu menyimpan data. Elemen UI yang dibutuhkan yaitu tampilan tabel pada pengguna, terus ada button action untuk mengubah data, dan terakhir ada button simpan untuk menyimpan data. Terus yang ketiga ada aktivitas logout. Fungsionalitasnya, user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja, terus mengamankan data pribadi maupun kantor. Terus elemen UI yang dibutuhkan yaitu button logout. Selanjutnya ada diagram data pembelian. Sama seperti tadi, yang pertama yaitu login. User masuk ke sistem dengan menginputkan dan mengetikkan nama password. User bisa masuk menggunakan akun Google atau Facebook. Terus juga bisa menampilkan password yang disembunyikan dengan menekan tombol mata pada password. Terus elemen UI yang dibutuhkan ada form text field username dan password. Terus button submit dan button mata pada kolom password, dan button login with Google as password. Dengan catatan sama seperti tadi, yaitu password disembunyikan. Terus yang selanjutnya ada administration. Jumlah aktivitas ada 4 dan jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 4. Juga selanjutnya ada aktivitas melihat data pembelian. Fungsionalitas, user dapat melihat data pembelian dengan filter cari, dan user dapat melihat detail pada pembelian. Elemen UI yang dibutuhkan yang pertama itu from text field cari data pembelian, button search, dan tampilan tabel pada data pembelian. Selanjutnya menghapus data pembelian. User dapat memilih dan menghapus data pembelian yang sudah ada. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam menghapus data, lalu sistem akan mengeksekusi. Terus ada elemen UI yang dibutuhkan, yang pertama itu tampilan tabel data pembeli. Terus ada button action untuk menghapus data pembelian. Terus ada button simpan untuk menyimpan data, dan checkbox list untuk memilih data. Selanjutnya ada aktivitas menghapus data pembelian. Fungsionalitas yang pertama, user dapat memilih dan menambah data pembelian. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam menambah data lalu akan disimpan sistem. Terus untuk elemen yang dibutuhkan, pertama ada tampilan tabel data pembeli. Terus ada button action untuk menambah data pembelian.
Dan selanjutnya ada button simpan untuk menyimpan data. Terus aktivitas selanjutnya itu logout. User dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja dan mengamankan data pribadi maupun kantor. Terus elemen UI membutuhkan button logout. Selanjutnya berdasarkan activity diagram faktur pembelian. Jadi rancangan Sonjeklas yang diperlukan seperti berikut. Yang pertama sama seperti tadi ada login. Terus langsung aja yang kedua ada melihat data faktur. Yang pertama fungsionalitas user dapat melihat data faktur dengan filter jari dan filter tanggal. Terus user dapat melihat detail data faktur yang ditampilkan sistem. Terus elemen UI yang dibutuhkan, form text field, cari data faktur dan filter tanggal. Terus ada button search, terus ada tampilan double pada data faktur. Terus selanjutnya ada mengedit dan mengekspor data faktur. Fungsionalitas yang pertama, user dapat mengedit data pengguna, bisa menambahkan data maupun menghapus data faktur. Terus selanjutnya user dapat melakukan ekspor data. Dan terakhir, user mendapat konfirmasi dari sistem apakah sudah yakin dalam mengubah data faktur lalu data disimpan sistem. Dan elemen UI yang dibutuhkan, yang pertama itu tampilan tabel pada data faktur. Terus yang kedua ada button action untuk mendetail dan ubah data faktur. Terus yang ketiga ada button simpan untuk menyimpan data, dan terakhir ada button ekspor data faktur. Selanjutnya activity diagram buku kas. User interface yang pertama sama seperti tadi, yaitu login. Ini langsung aja. Terus yang kedua ada administration. Aktivitasnya ada 5, terus jumlah yang perlu UI ada 4. Yang pertama melakukan edit data. Fungsionalitas, user dapat mencari data yang akan diubah, user dapat melihat detail kas, user dapat mengubah data dari buku kas, dan data yang diubah akan disimpan oleh sistem. Elemen UI ini dibutuhkan, yang pertama ada form text field untuk mencari akun kas, terus yang kedua ada tabel untuk menampilkan akun kas, terus ada button search, terus ada button simpan perubahan data, dan yang terakhir ada button action edit. Terus yang kedua ada melakukan transfer. Fungsionalitas, user dapat menginputkan nomor rekening bank kas, terus user dapat melakukan transfer dengan menekan button transfer, terus konfirmasi dari sistem untuk melanjutkan proses transfer. Elemen UI yaitu tabel untuk menampilkan akun kas, terus ada button input transfer kas, terus ada tampilan konfirmasi transfer, terus ada form number field untuk nomor rekening dan nomor nominal yang akan ditransfer. Terus yang selanjutnya ada aktivitas menerima transfer. Fungsionalitasnya yang pertama ada user menerima bukti transfer yang sudah dikonfirmasi oleh sistem. Terus yang kedua ada user menyimpan bukti dan melihat history transfer kas. Terus yang terakhir ada user yang bisa memilih apakah akan ke halaman menu buku atau logout. Terus elemen UI yang dibutuhkan pertama ada tabel untuk menampilkan bukti transfer, terus ada tombol accept dari tampilan bukti, terus yang ketiga ada tombol pilihan menu ke halaman utama atau logout. Selanjutnya ada aktivitas logout. Fungsionalitasnya yaitu user dapat keluar dari akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja dan mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI yang dibutuhkan yaitu button logout. Selanjutnya yaitu activity diagram data penjualan. Baik, yang pertama yaitu aktivitas login. Sama seperti tadi, user masuk ke sistem dengan menginputkan dan mengetikkan password. Terus yang kedua ada user bisa masuk menggunakan akun Google atau Facebook. Terus user bisa menampilkan password yang disembunyikan dengan menekan tombol mata pada password. Lalu user speed data dengan button login. Elemen UI yang dibutuhkan yang pertama yaitu form text field username dan password. Terus ada button submit. Terus ada button mata pada kolom password. Terus ada button login with Google or password. Selanjutnya administrator, ada jumlah aktivitas ada 4, terus jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 4. Yang pertama ada aktivitas melihat data penjualan. Fungsionalitas user dapat mencari data penjualan dengan filter tanggal. Terus user dapat melihat data penjualan. Terus elemen yang dibutuhkan. Yang pertama ada form text field untuk mencari data penjualan. Terus ada button list filter tanggal.
terus ada tampilan tabel detail data penjualan. Selanjutnya ada hapus data, fungsionalitas. User dapat menghapus data penjualan yang sebelumnya sudah ada. Terus user mendapat konfirmasi dari sistem apakah yang diubah sudah benar atau belum. Terus ada sistem bisa menerima file dan menyimpannya. Elemen UI yang dibutuhkan pertama ada button untuk hapus data, terus ada button konfirmasi apakah data sudah benar atau belum, terus ada aktivitas edit data. Fungsionalitas, user dapat mengubah data penjualan, terus ada user dapat melihat detail data penjualan, terus sistem akan memberikan konfirmasi apakah data yang dan ditambahkan sudah benar. Terus ada elemen UI yang dibutuhkan, yang pertama ada button untuk edit data penjualan, yang kedua ada button konfirmasi apakah data sudah benar atau belum. Selanjutnya child administration. Jumlah aktivitas ada 2, jumlah aktivitas yang berinteraksi ada 2. Yang pertama ada melihat data penjualan. Fungsionalitas, user dapat mencari data penjualan dengan filter tanggal, lalu user dapat melihat detail data penjualan. Terus elemen UI yang dibutuhkan, yang pertama ada from text field untuk mencari data penjualan, terus yang kedua ada button list filter tanggal, terus yang ketiga ada tampilan tabel detail data penjualan. Terus selanjutnya ada aktivitas logout, user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja. Terus yang terakhir mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI yang dibutuhkan yaitu button logout. Selanjutnya ada activity diagram laporan. User facing yang pertama yaitu login sama seperti tadi. Terus yang kedua ada administrator. Jumlah aktivitas ada 3, jumlah aktivitas yang perlu interaksi UI ada 3. Yang pertama ada melihat laporan, fungsionalitas. Yang pertama user dapat melihat data laporan dengan filter cari dan penentu tanggal. Terus yang kedua ada user dapat melihat detail data laporan yang ditampilkan sistem. Terus yang selanjutnya ada elemen UI yang dibutuhkan. Yang pertama ada from text field cari data faktur dan filter tanggal. Terus ada button search, terus ada daftar tampilan tabel dan data laporan. Selanjutnya ada aktivitas menambah laporan. Fungsionalitas yang pertama yaitu user dapat menginputkan laporan, harus disertakan keterangan laporan apa. Terus yang kedua ada user dapat menyimpan laporan yang akan ditambah di sistem. Terus untuk elemen UI yang pertama ada from text field untuk input laporan yang akan ditambah. Terus yang kedua ada button submit. Yang ketiga logout. Sama seperti tadi, user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja, terus mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen yang dibutuhkan yaitu button logout. Selanjutnya ada aktif surat. User interface-nya yaitu yang pertama ada login sama seperti tadi. Terus selanjutnya ada administrator. Jumlah aktivitas ada 3. Jumlah aktivitas yang diperlukan interaksi UI ada 3. Yang pertama ada melihat data surat. Fungsionalitasnya yang pertama user dapat melihat dengan mencari surat berdasarkan fitur search dan jenis. Terus user dapat melihat detail surat. Terus elemen UI yang pertama ada button search, tabel tampilan detail surat, dan button filter genre dan list. Terus yang kedua ada konfirmasi surat yang sudah diajukan. Yang pertama ada user dapat melihat surat yang diajukan oleh child administration. Terus user dapat accept dan konfirmasi surat yang telah diajukan. Terus elemennya yang dibutuhkan, yang pertama ada tampilan detail surat yang diajukan. Terus yang kedua ada button accept konfirmasi tugas, dan yang ketiga ada button action untuk surat. Terus selanjutnya ada aktivitas membuat surat. Fungsionalitas yang pertama yaitu user dapat membuat surat dengan menekan button buat surat. Terus user akan ditampilkan formulir surat. Terus user akan submit surat ketika sudah selesai mengisi. Elemen yang dibutuhkan pertama ada tabel dan from text field untuk mengisi surat. Terus yang kedua ada button buat surat, dan yang ketiga ada button submit surat. Lalu selanjutnya ada bagian dari child administration. Jumlah aktivitas ada 2. Yang pertama yaitu mengajukan surat. User dapat mengisi surat yang nantinya akan diajukan ke administrator. Terus user dapat submit surat. Elemen yang dibutuhkan yaitu yang pertama tampilan tabel dan from text field pengisian surat. Dan yang kedua ada button submit atau button ajukan.
Terus selanjutnya ada aktivitas logout. User dapat keluar akun jika sudah dipakai untuk bekerja dan mengamankan data pribadi maupun kantor. Yang dibutuhkan yaitu button logout. Selanjutnya ada activity diagram data produk. User invest berdasarkan activity diagram tersebut. Yang pertama sama terjadi ada login. Terus selanjutnya administrator. Jumlah aktivitas ada 5. Jumlah aktivitas yang perlu UI ada 3. Yang pertama ada melihat data produk. Fungsinya yaitu user dapat melihat data produk dengan filter cari, filter gudang dan rak. Terus ada user dapat melihat detail data produk. Elemen UI yang pertama ada from text field cari data pengguna, terus ada button search, terus ada button filter list untuk gudang dan rak, dan ada tampilan tabel data pengguna. Selanjutnya yaitu ada aktivitas mengubah data produk. Fungsinya yaitu user dapat mengedit data produk, bisa menambahkan data maupun menghapus data. Terus ada konfirmasi apakah surat yakin dalam mengubah data, lalu sistem menyimpan data. Elemen UI yang dibutuhkan yang pertama yaitu tampilan tabel data pengguna. Terus yang kedua ada button action untuk ubah, tambah atau hapus data. Selanjutnya ada button sistem untuk menyimpan data. Yang terakhir ada logout. User dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja dan mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI yang dibutuhkan yaitu button logout. Terus selanjutnya ada child administration. Aktivitasnya ada 2, yang butuh UI juga ada 2. Yang pertama ada melihat data produk. Fungsinya yaitu user dapat melihat data produk dengan filter cari, filter gudang dan rak. Selanjutnya ada user dapat melihat detail data produk. Elemen UI yang dibutuhkan yang pertama ada from text field cari data pengguna, terus ada button search, terus ada button filter list untuk gudang dan rak, terus ada tampilan tabel data pengguna. Selanjutnya ada aktivitas mengupdate data produk. Fungsinya yaitu yang pertama user dapat menambahkan data produk, user dapat mengisikan detail data produk untuk ditambahkan, terus ada user dapat submit data jika sudah selesai dan akan disimpan oleh sistem. Elemen UI yang pertama ada from text field untuk menginputkan detail data yang akan ditambahkan, terus ada button tambahkan data, terus selanjutnya ada button submit data. Aktivitas yang terakhir yaitu logout. User dapat keluar akun jika sudah dipakai untuk bekerja, terus mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen yang dibutuhkan yaitu button logout. Selanjutnya ada kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat kelas yang pertama yaitu user. User di sini memiliki ID user, nama user, email user, password user, dan level user. Dengan metode yang pertama yaitu login, logout, kelola produk, pembelian transaksi, kelola user, dan presensi. Terus ada presensi. Terus ada presensi ini ada ID presensi, terus ada ID user, ada jam kerja, ada jumlah presensi dan jumlah pekerjaan, ada metode hitung presensi dan hitung jam kerja. Selanjutnya ada kelas faktur. Pada kelas faktur ini ada 3 atribut yaitu faktur pembelian dan tanggal faktur, faktur pembelian, faktur dan pembelian dan tanggal faktur. Terus ada 4 metode yaitu tambah faktur, hapus faktur, lihat faktur, dan cetak faktur. Selanjutnya ada kelas transaksi. Yang pertama ada ID transaksi, terus ada ID produk, ID user, dan tanggal transaksi. Selanjutnya ada metode tambah transaksi, metode tampil transaksi, hapus transaksi, dan edit transaksi. Selanjutnya ada kelas produk. Pada kelas produk ini terdapat 5 atribut. Yang pertama ID produk, terus ada nama produk, terus ada jenis produk, ada jumlah dan harga. Pada produk ini ada 4 metode, yaitu yang pertama tambah produk, terus ada tampil produk, terus hapus produk, dan edit produk. Yang terakhir ada pembelian. Pada pembelian ini pada pembelian terdapat 6 atribut, yaitu pembelian, user, ID produk, tanggal pembelian, jumlah pembelian, dan nama vendor. Terus ada metode pesan produk dan batal pesan. Terus selanjutnya ada sequence diagram dari data pengguna.
Jadi pada data pengguna ini ada 4 aktor. Yang pertama itu user, staf pengguna, administrator, dan child administrator. Jadi yang pertama yaitu user melakukan login. Setelah login, staf pengguna akan melakukan verifikasi akun. Terus staf pengguna akan melakukan akses layanan pengguna. Terus setelah aktif, staf pengguna akan mengakses data pengguna. Terus child administrator akan memverifikasi data pengguna. Setelah itu mengirimkan pesan memverifikasi data pengguna ke administrator. Terus administrator akan mengirimkan data pengguna ke child administrator. Terus child administrator akan mengirimkan data pengguna ke staf pengguna. Terus staf pengguna akan mengakses data pengguna ke administrator. Terus administrator akan mengirimkan data pengguna. Terus administrator akan mengirimkan data pengguna ke staf pengguna. Staf pengguna mengupdate data dan menghapus data. Setelah itu user melakukan logout. Yang kedua ada data pembelian. Ini aktornya ada 5, yaitu yang pertama user, sistem, data pembelian, child administrator, dan administrator. Yang pertama yaitu user melakukan login, sistem akan melakukan verifikasi akun. Terus sistem akan melakukan autentifikasi level akun. Terus misal dia itu child administrator, maka sistem akan mengirimkan pesan ke child administrator. Terus misalkan jika dia merupakan administrator, maka sistem akan mengirimkan pesan ke administrator. Misal tidak memiliki akses, sistem akan mengirimkan pesan ke user. Tidak memiliki akses, dan jika akun tidak terverifikasi, sistem juga akan mengirimkan pesan tidak memiliki akses ke user. Terus misal akun terverifikasi dan berhasil login, user mengirimkan pesan untuk menampilkan data pembelian ke sistem. Terus sistem akan melakukan mencari data pembelian ke data pembelian. Terus selanjutnya data pembelian mengirimkan pesan ke sistem akan mengajukan pembelian. Terus user melakukan penyimpanan data ke sistem. Terus user melakukan pembuatan faktur pembelian ke sistem. Dan selanjutnya user melakukan logout. Terus selanjutnya ada faktur pembelian. Di sini ada 5 aktor. Pertama yaitu user, sistem, faktur, administrator, dan child administrator. Pertama, user melakukan login. Sistem akan melakukan verifikasi. Terus sistem juga akan melakukan pengecekan level pengguna. Semisal user ini merupakan administrator, maka sistem akan menampilkan data pengguna pada bagian dashboard administrator. Terus administrator akan melihat data faktur ke faktur. Terus faktur ini mengirimkan datanya itu ke administrator. Terus selanjutnya jika ingin menambahkan data faktur, administrator mengirimkan pesan ke faktur. Terus faktur akan mengkonfirmasi penambahan faktur ke administrator. Terus jika administrator ingin menyimpan data akan disimpan ke sistem. Selanjutnya jika mengecek level pengguna dan pengguna merupakan child administrator, maka yang hanya dapat dilakukan yaitu melihat data faktur dan tidak dapat mengakses menu lainnya. Terus selanjutnya ada logout. Selanjutnya ada sekuensi diagram dari buku kas. Yang pertama yaitu user melakukan login, sama seperti tadi, sistem melakukan verifikasi akun dan autentifikasi level akun. Jika child
administrator, maka akses tidak diberikan karena pada bagian buku kas ini hanya dapat diakses oleh administrator. Pertama yaitu administrator melihat data kas ke buku kas, maka buku kas akan menampilkan data kas kepada administrator. Selanjutnya, jika administrator menginputkan data kas, maka buku kas akan menyimpan data tersebut. Selanjutnya ada logout. Selanjutnya sekuensi diagram data penjualan. Sama seperti tadi, login. Jika si administrator, akses tidak diberikan karena data penjualan hanya untuk administrator, maka administrator melihat data penjualan ke data penjualan, maka data penjualan akan mengirimkan pesan berupa tampilan penjualan ke administrator. Terus jika administrator ingin menghapus data, maka administrator akan mengirimkan pesan edit data atau hapus data ke data penjualan tadi. Selanjutnya ada logout. Jadi sistem akan melakukan logout kepada user jika dibutuhkan. Selanjutnya ada sekuensi diagram dari laporan. Pertama yaitu login, sama seperti tadi. Jika user tersebut administrator, sistem akan mengakses data laporan ke administrator, terus administrator akan memproses laporan ke bagian laporan, terus laporan akan menampilkan laporan data ke administrator. Jika data laporan terus administrator akan menampilkan data laporan kepada user tadi yang minta. Terus selanjutnya si administrator melakukan akses data laporan ke si administrator, terus memproses layanan laporan, menampilkan data, terus data laporan ditampilkan ke user tadi. Selanjutnya ada sekuensi diagram dari surat. Sini user melakukan login, sistem akan melakukan verifikasi akun, terus sistem akan melakukan autentifikasi level akun. Jika levelnya merupakan administrator, maka sistem akan menampilkan data surat tersebut kepada administrator, terus administrator akan memproses surat ke bagian surat, terus surat akan menampilkan data kepada administrator. Terus jika data surat ditemukan, maka data surat akan ditampilkan ke sistem, lalu sistem akan menampilkan data surat kepada user. Pada bagian administrator juga sama seperti tadi. Terus selanjutnya untuk mengajukan surat. Jadi user melakukan ajukan surat kepada surat, terus surat dibuat, lalu akan terjadi konfirmasi surat yang diajukan. Terus surat tidak diterima, mengubah keterangan surat tidak terima. Terus jika surat diterima, mengubah keterangan surat diterima. Status surat dikonfirmasi pada sistem, terus sistem akan menampilkan status surat sudah diperbarui kepada user tadi. Selanjutnya ada logout. Selanjutnya ada data produk. Tadi login terlebih dahulu. Jika di administrator, maka administrator akan menampilkan data produk, mengolah data produk, menghapus data produk, mengubah data produk, dan menambah data produk. Terus administrator mengubah data kepada sistem akan menyimpan data. Terus administrator melihat data, maka akan mengirimkan pesan melihat data kepada user. Terus menyimpan data.
kepada sistem. Terus si administrator dapat melihat data produk, terus mengupdate data produk, terus logout. Terus selanjutnya menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Yang pertama yaitu pengisian identitas. Di sini nama tim yaitu Tens Van Goan Innovator. Yang pertama itu, terus selanjutnya anggota. Yang pertama yaitu Fajar Tangri Dubo. Terus ada Faris Nur Rizkiawan, terus ada Tulus, Nurhani Dwi Hadri, dan juga Adriansa. Selanjutnya ada judul proyek yaitu sistem aplikasi partnership. Selanjutnya pengisian data aktor UTP. Di sini aktor Sumari pada studi kasus ini yaitu kompleks dengan number of aktor ada 4, yaitu pengelola apoteker, administrasi, asisten apoteker, dan karyawan. Terus selanjutnya pengisian data use case UTP. Pada aplikasi kami ini termasuk kepada bagian kompleks dengan number of use case tadi ada 32. Selanjutnya ada pengisian data technical UTP. Yang pertama ada distribute system recurrent. Di sini kami memberikan angka 3. Terus selanjutnya ada response time is important. Di sini kami memberikan angka 4. Terus selanjutnya ada end user efficiency. Di sini kami memberikan angka 3. Terus ada complex internal processing rate. Terus di sini angka 3. Terus reusable code must be a focus. Di sini nilainya yaitu 4. Terus selanjutnya ada installation is. Di sini nilainya 5. Usability di sini nilainya 3. Cross platform support ini 1. Institution 1. Highly concurrent 5. Custom security 3. Dependence on third party code ada 3. Terus ada user training 2. Selanjutnya ada pengisian data environment UTP. Yang pertama ada familiarity with the project, nilainya 5. Application experience nilainya 5. OO programming experience 5. Terus ada lead analyst capability 2. Motivation 5. Stable requirement 3. Part-time step 2. Difficulty programming language 3. Selanjutnya ada final conclusion. Di sini technical complexity factor 1, environmental factor 0,74, and United States use case point 480, actor weighting 12. Terus calculating of use case point UCP 3645,1. Terus calculation of estimate effort, hours of effort per use case point dan 10. Terus hour of effort jadinya 3,641. Selanjutnya work time per day per hours. Sini kira-kira 4. Jadi estimate-nya kurang lebih 910,2. 910,2 hari. Terus ini ada cost per UCP rupiah. Di sini 20.000. Maka estimate cost-nya yaitu 0,018004. Selanjutnya mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.